Luar biasa ya. Ya, Bu Juhina Tampol ya. Ya, oke, baik Bapak Ibu. Saya kalau bicara kesaksian, waduh, mulai dari mana ya gitu ya. Ya, Mulai dari depan ke belakang. ya, 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 ya. Baiklah saya Jangan singkat menangis saja. dulu. Bu Lydia Lalang udah tahu air mata sudah ini Bu. Saingan kita. Ya, belum ngomong air mata sudah berlinang-linang gitu ya. Ya, Bapak Ibu, eh, dalam hidup ini setiap hari kita bertemu dengan Tuhan. Setiap hari kita dihadapkan dengan masalah, tapi Tuhan ada hadir di sana. Sebab itu janjinya, Immanuel, aku bersama dengan engkau. Ya, nah saya juga merasakan itu dalam setiap kehidupan saya. Jadi walaupun saya sedang masak, walaupun saya sedang di jalan, di perjalanan, di kendaraan, ya bahkan ketika saya belanja, saya menawar, nah di situ saya bicara hati saya, Tuhan ini saya mau tawar berapa ya gitu. Nah terus ya begitu, seperti itulah ya, karena saya yakin bahwa Allah beserta kita, Allah ada dalam hati kita. Jadi artinya 24 jam kita bisa minta tolong, kita bisa memanggil dia, kita bisa uh, menceritakan, mencurahkan isi hati kita kepada dia. Dan sebenarnya pun dia tahu, cuman dia perlu pengakuan dari kita. Dia perlu, apakah kita ini minta tolong sama dia apa tidak, gitu ya. Bapak Ibu, saya banyak kesaksian saya, banyak banget ya. Tapi hari ini karena saya ditodong, saya agak ini juga, agak apa nervous gitu ya. Yang mana ya gitu ya. Nah, tapi ya karena ini katanya harus ada ayat firmannya. Wah, ini yang jadi bikin bikin saya jadi mikir yang mana gitu ya. Ya saya ayat firman Tuhan yang Tuhan ingatkan hari ini bagi saya yaitu Mazmur ya. Ya, Mazmur yang mengatakan bahwa Tuhan itu bergaul karib ya kepada kita. Dan kalau kita karib dengan dia, dia akan memberitahukan apa yang akan terjadi gitu. Ya, di dalam Mazmur 25 ayat 14 ya. Itu dikatakan Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan dia ya. Jadi karib di sini bukan karib manusia ya. Kalau karib manusia kan ya maaf katanya ya, kalau yang hitam sama yang hitam karib, nggak mungkin yang hitam sama yang putih kan. Maksud saya hitam bukan warna kulit ya, maksudnya yang sesama sekarakter gitu ya. Nah tapi di sini berkata karib itu takut akan Tuhan gitu ya, takut akan dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Jadi sebenarnya saya tidak jauh beda dengan Bapak Lamsar ya. Jadi ketika saya takut akan Tuhan ya, kemudian saya masuk di dalam sebuah pemuritan dan di sana terjadi rekonsiliasi ya, dan eh, maka semua berubah, terutama pola pikir saya gitu loh, karena yang merusak itu adalah pola pikir gitu. Tempat saya berperang bertempur itu adalah di pikiran saya gitu. Jadi ketika saya belajar takut akan Tuhan, bahwa semua Tuhan lihat, bahwa semua Tuhan tahu, maka saya rekonsiliasi dan saya mendapatkan ayat itu ya. Jadi orang yang karib dengan Tuhan dalam arti takut, Tuhan kan akan memberikan janji-janjinya, memberitahukan apa yang akan terjadi ya. Jadi pendek cerita, saya ini memang dari kecil sudah pemimpi ya. Pemimpi itu artinya karena kita punya tradisi-tradisi. Jadi kalau apa yang mau terjadi itu saya sudah mimpi dulu. 2-3 hari saya sudah mimpi gitu kan. Nah, tapi di mimpi saya itu saya tanya, ada apa Tuhan? Saya ini mau cerita bagaimana Tuhan mempersiapkan saya yang saya tadinya begitu, maaf ya, istri yang ketergantungan dengan suami ya. Karena saya tidak bekerja, saya ini selama menikah dengan suami ya 26 tahun kami hidup bersama.
saya ini termasuk, menurut saya istri yang manja dibikin. Jadi kepada mana sama, ya kemanapun pasti sama, gitu. Jadi di mana ada dia, saya ada di situ, seperti itu. Nah, oleh karena itu saya kan kurang mandiri. Semua segala urusan saya terima beres. Semua dia yang ngurus, apapun itu. Bahkan kadang-kadang sampai ke dapur pun dia hobi masak. Ke dapur pun dia mau belanja Bapak Ibu. Ya, dia belanja, dia bawa belanjaan, yuk kita masak ini yuk hari ini gitu kan. Kalau dia pulang dari luar kota, seperti itu. Jadi saya termasuk dimanjakan gitu. Nah, tapi saya bersyukur saya dididik di keluarga mandiri. Nah, jadi walaupun kesempatan itu ada, saya tidak pergunakan itu untuk menjadi saya tidak ini. Namun yang saya mau ceritakan tadi, apa hubungannya dengan firman Tuhan? Ya. Di luar dugaan kami, sepertinya kami waktu dulu hidup itu bersama itu, sepertinya kami itu tidak akan terpisah gitu loh. Sepertinya nanti kami dipanggil Tuhan itu bareng gitu, bersama gitu kan. Tapi ternyata suatu ketika yang saya tidak pernah duga dan dia tidak pernah duga, Tuhan izinkan dia sakit. Sebelum sakit itu, saya bermimpi Bapak Ibu. Saya bermimpi 2 hari lah sebelum dia masuk rumah sakit. Ya, dia stroke kan, stroke jatuh di kantong. Nah, saya bermimpi begini, saya mendapatkan satu plastik uang logam, satu plastik uang logam, gitu, logam semua. Dulu kan kalau Indonesia itu ada uang seribuan itu seribuan semua logam berat-berat itu dulu, yang berat itu logam itu kan, yang bulat itu, bukan seribu kecil sekarang, ya. Jadi kan karena tahun 2010, 2011 ya, logam yang agak besar itu, nah, ada gambar rumah adat kayak itu satu bungkusan gitu kan, sepertinya itu plastik ukuran 1 kilo lah, plastik es ya, ibu-ibu tahu ini plastik es ukuran 1 kilo, itu penuh diikat gitu. Menemukan 2 kantong, satu penuh, tapi yang satu setengah gitu kan. Nah, terus ada yang memberikan sama saya, diberikan, ini buat kamu gitu. Tapi saya tidak lihat orangnya siapa gitu. Terus saya pegang, namanya uang ya, ibu-ibu ya pasti suka dengan uang kan. Tapi saya pegang, begitu saya pegang, kok logam semua, berat banget itu kan. Kurasa kalau diangkat itu sekitar 5 kilo, 6 kilo ada kan. Karena itu logam semua. Berat banget gitu. Terus saya angkat lagi yang satu lagi. Tapi yang ini setengah gitu loh. Nah, terus saya terbangun. Itu uang saya pegang, langsung saya terbangun Bapak Ibu. Nah, kemudian saya berdoa, Tuhan ini apa gitu. Udah pagi, udah subuh. Ini apa Tuhan, kok saya dapat mimpi dapat duit gitu kan. Nah, turunnya kan kita juga flashback, tanya orang tua ya, kalau dapat duit itu apa gitu kan. Tapi saya nggak ada dapat jawaban dari orang tua, dari siapapun nggak ada dapat jawaban, nggak ada dapat jawaban saya. Nah, tapi saya mendapatkan jawaban itu setelah kejadian Bapak Ibu. Ya, setelah kejadian 2 hari lagi, ya saya bahkan ketika jatuh itu pun saya ada di situ. Ya, jadi kami di ada acara PIK itu apa ya? Persatuan Istri ya, Persatuan Istri. Jadi hari Jumat persis. Jadi istri ada persatuan arisan. Nah, saya datang ke kantor bareng dong, habis makan siang gitu. Kita datang ke kantor bareng sebelum makan siang. Jadi rupanya dia ada rapat, habis dia rapat, saya ke ruangan dia, saya tanya, habis ngobrol di atas, dia bilang, "Udah makan belum, Ma?" "Sudah." Saya bilang, "Bapak, saya belum, tadi ada rapat. Saya makan dulu ya ke kantin," gitu kan. Turun dia ke bawah, dia lantai 3. Saya nunggu di meja dia, Bapak Ibu. Saya nunggu di meja dia makan. Dan tasnya pun masih geletak di situ. Nah, buku-bukunya semua. Karena di pikiran dia, saya ada di situ. Nah, kamu sini, iya. Akhirnya dia turun ke bawah dari lantai 3 makan. Set, ke bawah dia. Nggak ada, Bapak Ibu, seperempat jam. Tiba-tiba security dari bawah telepon. Dia bilang gini, "Salam, ini dengan Ibu Siagian." Nah, saya dipanggil Bu Siagian. "Bu Siagian," karena di mejanya dia kan, meja ini operator. Dia bilang, "Iya," saya bilang kan, saya kenal suara operator dari bawah. Saya bilang, "Iya benar Pak. Oh, Ibu, Bapak sakit. Segera turun." Itu saya gelabakan. Hah? Ini baru 15 menit saya ngobrol. Dia bilang makan ke bawah. Terus saya jantungan ngelihat tasnya berantakan, mejanya berantakan. Saya bingung. Nah, terus di sebelahnya ada temennya. Dia bilang gini, "Apa Bu?" katanya. Saya bilang, langsung itu buku saya tutup, saya masukkan ke dalam tasnya dia. Saya tutup, masukkan ke laci saya. Untuk saya sempat juga saya ingat ya, saya kunci.
Ya masukkan ke laci, masukin. Pokoknya saya gulung aja begitu di meja dia berantakan, masukin ke dalam laci. Saya bilang, ditelepon lagi kedua kali. Mungkin sekuritinya juga ini apa, operatornya juga mikir gini, ini Bu Tiara pasti nggak percaya gitu kan. Ditelepon lagi. Dia bilang, begitu saya angkat langsung, Bu, katanya, segera turun, Bapak di kantin, di bawah katanya gitu kan. Bapak jatuh gitu kan. Wah, langsung saya lari dari atas ke bawah, ke bawah. Ya, saya lihat di kantin. Dia udah geletak. Lagi makan, setengah makan, jadi masih ada di nasi itu masih ada di mulut, ya, masih berceceran lah ya. Kemudian itu kita disarankan hanya Kristen hanya 4 orang ya, 4 orang ya karyawan. Terus kemudian saya bilang, dalam nama Yesus, saya pegang, saya bilang, Bapak harus kuat berdoa. Saya berdoa dalam nama Yesus. Tuhan itu baik, kuasa Allah sanggup sembuhkan kamu. Pokoknya saya dengan powerful saya berdoa di depan mereka. Jadi orang-orang juga udah pada datang, termasuk kepala cabang udah datang di situ ya. Semua mereka udah berkumpul. Ayo, mereka sediakan mobil, ayo langsung dibawa ke rumah sakit. Nah di situ setelah saya ini Tuhan ingatkan itu. Ya. Oh, saya dapat uang logam kemarin. Ya, masuk rumah sakit, langsung ruang ICU, dikatakan ya stroke ringan. Mulai dari itulah mulainya gitu kan. Nah, kemudian Bapak Ibu 27 hari di rumah sakit ya, 10 hari di ruang ICU, kemudian dalam perawatan, tapi pulang ke rumah dengan kembali total. Tapi yang saya mau katakan begini, apa hubungannya dengan uang logam tadi? Ya. Jadi waktu kami masuk rumah sakit itu, kita juga saya belum punya pengalaman, tidak negosiasi saya dengan rumah sakit. Ternyata semua dibikinnya obatnya obat paten. Semua obat paten karena ada jaminan dari perusahaan, ya kan? Jadi tanpa mereka hitung berapa, rupanya semuanya obat paten. Jadi selama ini di sana lewatlah limit, kan begitu. Over limit lah ceritanya pembayaran ini dari perusahaan. Nah akhirnya sama perusahaan nggak mau juga ini dia kasih rekening ke saya. Bu, dipanggil kan setelah mau pulang. Ini rekening Bapak gitu kan. Ya, yang dari perusahaan hanya sekian. Nah, terus saya bilang kok besar banget. Saya baca semua obat paten, saya nggak ngerti. Rupanya semua obat paten sehingga harganya selangit. Ya, kemudian juga dia di waktu itu di kelas ini harga dokter juga rupanya beda, mempengaruhi kelas itu harga dokter berbeda seperti itu. Dan itu pengalaman yang luar biasa buat saya, Bapak Ibu. Nah, kemudian semua tinggi. Bersyukur ya kita punya tabungan. Tabungan dalam arti apa? Tabungan tunai nggak ada Bapak Ibu. Dia masuk rumah sakit itu kami habis bayar uang kuliah anak nggak pegang uang tunai ya. Nah jadi akhirnya kita putuskan. Saya nggak lagi ajak, cuman saya bilang Pak ya ini keadaan seperti ini ya saya harus geser apa yang ada, investasi yang ada. Nah akhirnya saya geser. Nah jadi untuk menyelesaikan itu Bapak Ibu itu benar Tuhan genapi. Jadi ya memang nggak seberapa harga itu karena investasi kami ini di daerah di Medan ya. Ya itu jadi tergeserlah 1,5 dari investasi itu ya. Jadi di situ saya oh iya Tuhan sudah kasih tahu gitu. Jadi bahwa satu investasi habis dan masih harus ditambah setengah lagi. Itulah biaya untuk perawatan, belum lagi yang dari perusahaannya, itulah biaya untuk pengobatan almarhum gitu. Tapi saya tidak menghitung jumlahnya, uang itu besarnya itu. Yang tadi saya mau katakan, Tuhan itu sudah memberitahukan sama kita sebenarnya. Sehingga saya pun tidak kaget, tidak shock, ya, karena dia sudah kasih tahu, ya itu satu tumpukan itu habis, baru setengah lagi harus di ini. Nah, yang setengahnya lah buat biaya hidup kami, untuk kami bisa menghidupi, mulai lagi dengan anak-anak yang tadinya tidak bisa kerja sendiri, tidak bisa ke pesta aja tidak pernah sendiri. Wah, mulai. Jadi 5 tahun Tuhan izinkan juga dia stroke ya, stroke ringan, tapi disitulah kita mulai usaha, kemudian dengan modal tadi kita, ya pokoknya selama 5 tahun itu saya magang Bapak Ibu di kursus sama Tuhan. Oh kalau mengurus surat-surat begini, kalau mengurus ini begini, kalau ke pesta begini, ya. Dan bila penting harus setir pun harus bisa. Ya mau nggak mau, ya. Ya selama ini hanya duduk manis jadi nyonya nggak bisa lagi, terpaksa. Jadi itulah awal. Wow, ternyata Tuhan itu dahsyat. Kita mampu. Nah, satu hal itu yang saya mau katakan. Ya sampai sekarang pun itu
terjadi ya. Jadi kalau ada hal-hal yang ini saya sudah dikasih tahu dulu lewat mimpi. Dan sekarang pun saya ada mimpi saya yang belum terjawab dan saya tanya sama Tuhan, Tuhan saya tidak mengerti, tapi saya percaya ya Tuhan tidak pernah melakukan yang tidak baik buat saya. Sebab itu janjimu. Tuhan memberikan damai sejahtera, merencanakan rancangan yang indah dalam hidup saya. Ya, itu saya imani dan itu tadi ya di dalam kehidupan saya belajar untuk terus dengar-dengaran akan firman-Nya agar apa yang akan terjadi Tuhan beritahu dan saya siap dan saya harus siap untuk menerimanya. Itu saja Pak Surbakti ya. Selamat pagi, semoga jadi berkat kesaksian saya. Tuhan berkati.